Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah matwal mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun fafidin akraman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian kita haturkan kepada Allah yang masih berkenan menjaga kita istiqomah sampai kali ini, yang masih berkenan menjaga hati kita teguh berada di atas agamanya, ilmunya, taat kepadanya, yang masih menyadarkan kepada kita untuk mau menambah ilmu supaya imannya bertambah, yang masih berkenan menjaga ketakwaan kita dari waktu ke waktu, karena dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, yang masih berkenan menjadikan kita insyaallah sudah tuntas melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, bila belum segera, karena waktunya masih untuk waktu 6 hari, yang masih menyadarkan kepada kita untuk selalu memberi dan menerima nasihat, karena memang tanda orang yang selamat orang yang tawasau bil haqi tawasau bis sabri, saling memberikan wasiat agar tetap taat, saling memberikan wasiat agar istiqomah, yang tujuannya apa yang telah ditetapkan Nabi SAW nanti bisa tercapai, yaitu innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu dinilai pada ujung akhir dengan husnul khotimah, maka kebaikan yang ada dijaga, ditambahi, yang tujuannya ketika pas dipakai itu betul-betul berfungsi. Ibaratnya pisau, ketajamannya dijaga, wayah tinggi pas landep, jangan sampai pas tinggi gablok nama kedul tumpul, sehingga percuma saja punya pisau selama ini waktu dipakai tumpul. Nah, ketakwaan itu harus selalu tajam, makanya kita wajib menjaga dari satu waktu ke waktu yang lain. Semoga saja apa yang kita kerjakan sejak dari apa yang kita kerjakan, terutama dari Ramadan kemarin, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tilawah kita, zikir, doa, istighfar kita, hari raya kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna jami'an, semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya. Ayol ikhwah, azana Subhanahu wa taala. Kelanjutan materi yang kita kaji kali ini, membaca hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, masih kelanjutan bab sabar. Dan ini perkara yang penting, bahkan paling penting, karena wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Tidak ada seseorang yang diberi sebuah pemberian yang lebih luas, yang lebih baik daripada sabar. Karena sabar itu maknanya rim, al-imsak, ngempet dari perkara-perkara yang gak layak. Seneng tinggi, seneng dirim supaya seneng untuk modal taat, itu namanya sabar.
Biasanya tiang seneng kangge seneng-seneng nggih. Biasanya ngoten, seneng kangge napa? Seneng-seneng itu timpet dirim. Pengen seneng-seneng itu dirim, tetapi dialihkan seneng untuk modal meningkatkan ketaatan. Mampu ngempet itu namanya sabar. Demikian juga ketika susah, maunya ngresah, bahkan ada yang putus asa, itu juga timpet. Tetapi susahmu untuk mengingatkan itu dikarenakan dosamu, tobatong. Alat menggiring kepada Allah, kembalilah. Sedang diingatkan musibah dunia nggak seberapa, sudah berat, bagaimana nanti neraka. Kalau kamu putus asa bunuh diri, wow, nanti malah bunuh diri berulang-ulang dalam kubur dan berikutnya. Sabar, empeten, rimen. Itu semua masuk di dalam wilayah sabar. Sabar untuk cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar ketika dapat gangguan ketika sedang berdakwah, sabar juga ketika menghadapi ujian hidup pribadi per pribadi, diuji hartanya, dirinya, kesehatannya, keluarganya. Semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala sambil berdoa, Allahumma afrik alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Penting sekali tema tentang sabar. Supaya kita sabar ada beberapa langkah. Masih ingat? 1. Ridho pada takdir Allah. Kenapa kita butuh ridho kepada takdir Allah? Karena semua yang Allah tetapkan itu difungsikan untuk kebaikan. Apa alasannya tidak diridhoi? Wong itu semuanya difungsikan untuk kebaikan. Yang ketiga, gali hikmah dibalik semua yang Allah cipta. Kebaikan modal ketaatan, musibah modal muhasabah, introspeksi, tobat dan istighfar, pengguguran dosa. Nanti apabila bisa seperti itu, orang dapat pahala di dalam syukur dan sabar. Itulah cara untuk mendapatkan kesabaran. Berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-41. Kalau kita ambil tema global, bahwa besarnya pahala ditandai dengan beratnya ujian. Ini kalau kita ambil tema global, bahwasanya besarnya pahala derajat itu ditandai dengan beratnya ujian. Itu kalau kita ambil tema global. Kita baca An Abi Abdillah, dari Bapak Abdullah. Seorang anak namanya Abdullah, sing cerita bapak. Namanya siapa? Khobab ibni Al-Arad. Ini termasuk orang yang ujiannya berat sekali dari kalangan sahabat. Di antara bentuk ujian berat yang mereka terima semisal Bilal. Kondisi pasir panas, bahan opak saja, kayak pasir mateng, itu kulit utuh ditemplek nih, kaya nopo panas, kayak dibleki watu, masih disiksa, dicambuk, dicaci, dimaki, sehingga hanya kata ahad, ahad, ahad yang sempat terucap saking beratnya. Ada juga yang lain kerja di pandai besi, wesi mengangah, abang beranang, cosne gegeri, terus pun dirasani. Nate bakar sek kepletian geni apa dereng, terus pun dirasani kepletian tok ae. Mek kepletian lah nggih. Lek masak kuku ngoten gedene nggih, nyas, kaya ngono rasane. Lek wesi beranang dicosne geger terus pun kira-kira. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesabaran.
Enak sing ditaleni dijantur. Sirahe utal-utal cemplungne banyu terus pun dirasani. Dan berbagai macam petaka-petaka yang lain, maka Khabbab termasuk orang yang merasakan yang semisal demikian. Kisahnya keluarga Yasir juga sama, sampai Yasir mati, istrinya Sumayyah juga mati dengan disiapi kuda. Sikile perempuan ditaleni kepada kuda jumlahnya 2, sitok ngadep rono, sitok ngadep rono, kudane digelak melayu nggawa sikil dewi-dewi, dicopot entah-entahan terus pun dirasani. Itulah kondisi-kondisi yang berada pada mereka. Dan ternyata kita belum pernah mengalami kondisi seperti itu. Nanti makanya keimanan mereka teruji. Sudahkah keimanan kita teruji? Disinilah kita belajar, bukan kita nantang ujian, tetapi kita minta kesabaran. Nah begitu. Terus sekilas tentang lingkup berkaitan tentang Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Untuk menghadapi hal semisal itu, Khabbab cerita, syakauna, kami mengadu. Namanya kami berarti dia tidak sendirian. Teman yang lain yang punya kasus semisal banyak. Syakauna, kami berarti sak grup yang punya kasus semisal. Ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu huwa sementara beliau mutawasidun berbantalan burdatan lahu selimut miliknya fi dzillil Ka'bah pada naungan Ka'bah. Sengingi rata nek kulon upamane wonten itane kan wonten bayang-bayangi kena nggih tembel ngiyup ngoten nggih. Itu sajadahe dilempit tinggi bantal, beliau rebahan. Dan itu bukan simbol layeh-layeh pengen penak-penak, bukan. Dan Rasul SAW bukan profil orang yang santai layeh-layeh golek penai. Justru orang yang paling berat beban ujiannya. Apakah saking kesel mikir butuh digeletak nih? Ya senada dengan itu. Nanti mikir terus ngeluh digeletak nih, nanti nama dereng. Gak kuat aku lungguh, tak geletak nih dhisik. Jangan dituduh Rasul itu santai-santai. Umatnya ditokne kecil-kecil, nabine santai-santai, mboten ngoten. Karena telah ada ketetapan bahwasanya asyadul bala al-anbiya fa amsaluhum summa amsaluhum, orang yang paling berat bebannya itu para nabi, yang semisal lalu yang semisal. Atau memperbanyak doa, atau potensi yang lain. Buktinya tidak ada sahabat yang menuduh enak dadi nabi layeh-layeh umate kecil-kecil nabi ini layeh-layeh. Gak ada umat sahabat yang mengatakan seperti itu. Karena siapapun paham lek dadi sahabat wis kaya ngene abote, waduh nabi kaya apa abote. Dan yang dipikir Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Mikir dirinya, keluarganya, umat, tentang nasib masa depannya. Sampai coba lihat ketika yang paginya, besoknya akhirnya terjadi perang Badar. Semalaman Rasul sare mboten? Enggak. Kenapa? Begadang kuplaan nggih. Ya Allah, kok begitu pemikirannya. Doa nganti sewengi lek ndonga. Sampai ya Allah ku tagih janjimu, katanya kami akan kau tolong. Bila kami yang enggak kau tolong, nanti yang berjuang lagi siapa? Sampai
sedemikian rupa penandasan permintaannya. Kita sami nanti donga sewengi. Orang-orang masih bisa tidur, Nabi enggak tidur. Akhirnya mereka mengadu pada Nabi SAW, itu menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Fakulna kami matur, ala tastansiru lana, apakah engkau tidak memohonkan pertolongan buat kami? Mereka paham itu sudah jelas, Rasul itu memohonkan pertolongan buat umatnya. Kenapa mereka mengadu? Mengajak untuk betul-betul bersungguh-sungguh untuk minta tolong. Ala tad'una, apakah engkau tidak mendoakan buat kami? Mereka paham Nabi mendoakan, tapi mengapa kok tanya seperti itu? Untuk memperkokoh supaya kita semuanya selalu meminta kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW itu tahu bagaimana beratnya mereka, dalam rangka mendidik supaya umat betul-betul teguh, sabar, nggak cengeng. Makanya mereka tidak langsung dilayani apa yang menjadi kemauannya, tetapi dicoba untuk ditingkatkan kesabarannya sambil menyampaikan kisah, sehingga nanti mereka bisa membandingkannya, sehingga ketika mereka ternyata kadar ujiannya lebih ringan, yang lain lebih berat, oh ternyata ada yang lebih berat ya daripada saya. Kalau yang lebih berat saja sabar, kenapa saya yang tidak lebih berat daripada dia kok nggak sabar? Tujuannya ke situ. Ini juga sistem pendidikan kepada kita. Bila ada orang itu mengadu punya bawaan cengeng, ya jangan gampang dilayani. Bocah melayu nangis, ya jangan langsung digendong, tanya saja, nyapa nangis, anu ngono kok dadak nangis. Ayo jajal ditambani. Nah, nanti untuk menggali potensi. Senada dengan itu, tiapane mengke ngene, ayo karo ngene loro ndi? Loro iki, oh sing karo iki rapate nemen nangis kok nangise kaya ngono. Ini untuk menggali potensi. Apa itu kisah yang disampaikan? Supaya mereka membandingkan, nimbang, lalu mengambil kesimpulan. Kita lihat bagaimana kisahnya. Waqala menjelaskan Nabi SAW, qad sungguh karena ada man qablakum, orang sebelum kamu, yukhadhu, ada yang ditangkap, arrajulu, seseorang. Setelah ditangkap, fayufaru, maka digalikan, diduduk nih, lahu untuk dia, fil ardi, di tanah, kene joglangan. Fayuj'alu fiha, dia ditempatkan di galian tadi, cemplung nih, tanam, yang mungkin sampai di leher, sehingga nggak bisa pergi. Summa yuta, kemudian didatangkan bil minsyar, geraji. Fayudhu, maka diletakkan ala ra'si, di atas kepala. Fayuj'alu, maka dijadikan kepalanya nisfa, ini terbelah jadi dua. Apa buatan? Yang ada, ya Allah curahkan kepada kami kesabaran, sehingga orang semisal Khobab itu mikir, wah orang dulu jebule banyak yang diuji berat, malah lebih berat. Seberat-berat yang saya rasakan gak seberat dia, sampai sirai sigar dadi loro, kaya ngopo ngono ki rasane. Kalau mereka digitukan sabar, kenapa saya tidak seberat mereka kok gak sabar? Itu hikmah diantara kisah.
Makanya supaya kita punya kesabaran, ya butuh hal-hal yang seperti itu, membaca kisah. Dan kisah itu bukan dongeng dipaitu ramengeng, tapi catatan sejarah kehidupan yang itu benar bisa jadi pelajaran. Fa inna fi qisasim ibrotan, kisah yang ada itu ada ibroh pelajarannya. Wayum satu ada juga yang disisir bi'am satil khati dengan sisir besi. Ma duna lahmihi, apa yang ada di bawah dagingnya, wa azmihi, dan tulangnya. Kita sami nate wonten kukule wonten sirah nggih. Tawayah jungkasan kukule kesasak jungkas. Ketiyen mboten. Terus pun dirasane. Cowekrik apa iki? Mek ngono wae rasane wis kaya ngono. Lalu bagaimana sisir yang ada tembus ke kulit, kulitnya diedel-edel malah ketok blungi. Mak ngelongkop ngoten nggih kira-kira nggih. Seperti apa itu? Ternyata itu semuanya mayasutu tidak menghalangi kepadanya dalika kasus itu sampai derita yang sangat berat seperti itu andil dari agamanya, gak membawa dia berkeluh kesah apalagi murtad. Yang ada adalah qadarullah, ini takdir dari Allah. Masya'akan, apa yang Allah kehendaki terjadi, wa ma lam yasa' lam yakun, apa yang Allah enggak kehendaki enggak ia terjadi. Dan ini ada hikmahnya sebagai ujian kesabaran saya. Kalau dunia enggak seberapa wis kaya ngene, andaikan kufur nanti di neraka seperti apa? Maka saya ingin membebaskan dari neraka yang sakitnya sangat. Semoga dengan sakit yang kayak begini nanti membebaskan sakit yang terjatah di sana. Sakit di sini masih terkendali, tapi sakit di sana lebih berat. Sopo yang akan bisa membantu? Di sini masih bisa mati, di neraka nggak bisa mati. Rakuat loro pingsan, rakuat loro mati, tapi di neraka nggak ada yang mati. La yamutu fiha wala yahya. Untuk orang kafir seperti itu. Ini sebagai penggugur. Berapa itu pemikirannya. Di balik itu ada subsidi untuk orang yang beriman. Selain pemikiran di atas, yaitu ada harapan. Pertama, yang mengalami sakit kayak begitu bukan orang beriman saja, orang kafir bila sakit bisa lebih sakit. Yang kedua, sakitnya beriman masih ada harapan, tapi sakitnya orang kafir gak ada harapan. In ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bila kamu kelaran, mereka juga kelaran. Loromu masih ada harapan, tapi sakitnya mereka nggak ada harapan. Ini penyebab sabar yang lain. Di balik itu juga ada pemikiran penggugur dosa. Orang kafir nggak ada pemikiran penggugur dosa. Orang beriman bisa nimbang, nek donya gak sepura kaya ngene rokok kaya ngopo, wong kafir gak iso nimbang. Makanya orang kafir ketika sakit itu malah bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Dan itu nanti lebih sakit. Tiang bunuh diri mati niku penak napa malah luwih nemen. Luwih nemen. Dalam kuburnya nanti bunuh diri terus. Orang beriman istirahat. Begitu masuk alam kubur mendapatkan nikmat lorone lali. Itu untuk orang beriman. Orang kafir terus bunuh diri terus di alam kubur.
malah lebih berat. Orang beriman ada malaikat penghibur, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fid dunya wal akhirah. Gak usah susah, gak usah takut, gembira saja dengan surga yang kamu dijanji. Saya teman kamu, wali kamu, pembela kamu, dunia maupun di akhirat. Nah, ada harapan-harapan yang seperti itu. Ada harapan-harapan seperti itu. Ini diantara penyebab sabar. Dan orang yang dulu mendapatkan siksa yang sangat ngeri, ternyata nggak menjadi penghalang untuk teguh di dalam keimanan. Makanya unsur-unsur bisa sabat, teguh, sabar telah kita sampaikan. Wallahi demi Allah, la yutimmanallahu, Allah pasti akan membikin sempurna hadal amro, pada urusan ini. Dibikin harap-harap cemas, kondisi sakit yang mencemaskan, digiring untuk bisa sabar. Lebih tegar lagi ketika punya harapan, loromu hanya sebentar, masa depanmu cerah. Ini lebih menyemangati, lebih menyemangati. Lalu bagaimana gambaran sempurnanya agama ini? Yaitu digambarkan hatta sampai-sampai yasiro, orang mengadakan perjalanan, arakibu, pengendara, min Son'a, dari Son'a ila Hadramaut, Syam sampai Yaman. Bisa dibilang ujung utara sampai ujung selatan. Madinah teng Syam ke pantai niku pinten jarake? Kayak 1200 kilo. Madinah ke Mekah pinten? Wonten 500 kilo. Mekah teng Yaman pinten? Apa ada 2000 kilo, saya tidak tahu. Di total meh 4000 kilo atau mboten? Perjalanannya sangat jauh. La yakhafu, ternyata tidak ada yang ia takuti illallaha, kecuali Allah. Maknanya betul-betul aman. Perampok-perampok, penyamun-penyamun gak ada. Binatang-binatang ya tadi, perampok-perampok, penyamun-penyamun gak ada. Hanya Allah saja yang ditakuti. Dalam artian supaya selalu taat. Kalau bahaya-bahaya dari manusia tidak ada. Yang ada adalah tinggal menjaga ketakwaannya kepada Allah, takut akan siksanya. Makanya jangan maksiat. Wadhiba, kemudian kecuali yang ditakuti itu adalah serigala ala ghanami, yang berpotensi akan nyergap kepada binatang gembalaannya, kambing diantaranya. Paling-paling bila ada rasa takut yang ngono kuwi. Satu, takut akidah, yaitu takut kepada Allah, ini wajib. Yang satu, takut yang bersifat tabi'i, punya binatang, adanya hama nanti diterkam, itu takut kayak begitu biasa. Tapi kalau takut adanya ancaman musuh, orang kafir, perampok-perampok, nggak ada yang seperti itu. Walakinakum, akan tetapi kalian tastajilun, tergesa-gesa. Rawa al-Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawasitun burdatan. Wa qad lakina minal musyrikin siddatan, kami mendapatkan dari orang musyrik siksaan yang sangat berat. Itu tadi isi hadis yang ada. Setelah terbaca syarahnya di Riyadhus Shalihin oleh Syekh Utsaimin pada jilid pertama halaman 251 sampai 253, sempat tersimpul ada 4 pelajaran, mau dicatat silahkan. 1. Orang punya kelemahan, maka boleh mengadu. Orang punya kelemahan, maka boleh mengadu. Napa basa Jawane mengadu? Wadul atau curhat. 1 kepada Allah,
Ini hukumnya wajib. Orang punya kelemahan boleh mengadu, boleh wadul. Pertama kepada Allah, hukumnya apa? Wajib. Yang kedua kepada manusia sebagai ta'awun, tolong menolong. Yang kedua mengadu kepada manusia sebagai media tolong menolong. Itu manusia ketika lemah boleh mengadu. Pertama kepada Allah, hukumnya wajib. Yang kedua kepada sesama manusia. Untuk apa? Tolong menolong. Boleh itu. Berikutnya bentuk ta'awun, bentuk tolong menolong. A, memberi apa yang dibutuhkan sekira ada dan mampu. Ini bentuk ta'awun. Yang nomor A, memberi yang dibutuhkan sekira ada dan mampu. Yang B, memberikan suntikan mental untuk sabar. Memberikan suntikan mental agar bersabar. Titik. Itu tadi pelajaran nomor 1. Kita ulang kembali. Orang punya kelemahan. Punyakah kelemahan? Banyak. Boleh mengadu, boleh wadul, boleh. Pertama kepada Allah, ini wajib. Sebagaimana kisah Nabi Yakub ketika tersusahkan dengan sebab diantaranya oleh tingkah pola anaknya, sampai Yusuf jadi korban, dibuang. Sebagian punya rencana hendak membunuh. Susah mboten tiyang sepai menghadapi tingkah pola anak-anaknya seperti itu. Makanya Nabi Yakub mengatakan, inni asku basi wa husni ilallah. Ku adukan berat dan susahku kepada Allah. Nah, silahkan ngerpo, depli wadul kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di tempat yang sunyi, waktu yang mustajab, silahkan. Itu memang musibah menggiring manusia biar bisa begitu. Jika betul-betul butuh kepada Allah, itu bentuk pengaduan. Yang pertama. Yang nomor 2, cerita kepada orang lain tujuannya untuk tolong menolong. Kalau kita wadul kepada wong liya, apa tujuannya? Tolong menolong. Bukan pertolongan berada di tangan dia, bukan, tetapi untuk tolong menolong. Karena memang kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi dengan catatan orang lain itu ada di depannya, mampu mendengar, ada modal. Nah begitu. Kalau ta'awun dengan orang mati tidak boleh, nanti bisa syirik. Atau orangnya itu tidak ada, tidak boleh. Dipanggil tidak boleh, orangnya tidak ada, tapi ada di depannya dan mampu. Buktinya sahabat juga mengadu pada Nabi SAW untuk tolong menolong. Tidakkah kau memintakan tolong untuk kami? Tidakkah kau mendoakan untuk kami? Itu kan boleh kan seperti itu, untuk ta'awun. Lalu bentuk ta'awun tolong menolong itu apa? Yang pertama, sekira memang punya kemampuan, diberi apa yang dibutuhkan, silahkan. Karena ada perintah unsur akhaka ad-dhalima wal madluma. Tolonglah saudaramu yang dizalimi maupun yang menzalimi. Yang menzalimi pegang tangannya supaya enggak zalim lagi, yang dizalimi ya bantu apa yang jadi butuhnya. Terus sekira ada kemampuan, benda diberikan, langsung diberikan perlindungan. Bila itu tentara, siapa tentara, karena dia sedang diancam oleh pembantai, sehingga pembantainya ditangkap, dieksekusi umpamanya. Itu apabila memang ada, bisa seperti itu bentuk ta'awunnya. Atau apabila tidak ada, itu suntikan kesabaran. Suntikan apa? Kesabaran. Termasuk yang disampaikan Nabi SAW, itu yang paling utama itu suntikan kesabaran.
sambil dikisahkan dikisahkan kisah orang dulu, dikisahkan kisahnya tempo dulu, sehingga nanti akan bisa nimbang, oh ternyata mereka juga diuji, saya tidak sendirian, ternyata mereka lebih berat, kok bisa sabar, saya tidak seberapa dengan mereka, kenapa kok kurang sabar, nanti akan mensabar-sabarkan. Ini pertolongan lebih penting yang seperti ini. Itu tadi pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2, semua orang berbuat dan berjuang. Semua orang berbuat dan berjuang. Beratnya ujian, tanda besarnya kesuksesan. Beratnya ujian, tanda besarnya kesuksesan. Bila berat, mintalah pada Allah agar mampu sabar dan mampu berjuang. Jangan putus asa. Ini pelajaran nomor 2. Saya ulang, semua orang berbuat dan berjuang. Beratnya ujian, tanda besarnya kesuksesan. Titik. Kelanjutannya, bila terasa berat, mintalah pada Allah agar mampu sabar dan mampu berjuang, dan jangan putus asa. Titik. Semua orang berbuat dan berjuang, hadis ayatnya jelas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami cipta manusia di dalam repot. Gak ada orang yang gak repot, semuanya repot. Pengangguran itu repot mboten? Aku dadi pengangguran kesel ngoten nggih. Bukan sing macul tok sing kesel nggih. Dadi pengangguran nggih kesel. Enggak ada orang yang repot, semuanya repot. Kenapa? Allah telah menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya semua orang itu berbuat dan berjuang. Makanya jangan lari dari berbuat, jangan lari dari berjuang. Bila kita berbuat, berjuang, ternyata itu berat, maka optimis saja bahwa tanda besarnya sebuah kesuksesan itu ditinjau pada beratnya ujian. Fa inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya beratnya besarnya balasan disesuaikan dengan beratnya ujian. Dan kita optimis mampu. Gak mungkin Allah menugasi seperti ini saya tidak mampu. Mampu, maka itu gali, optimis gali. Karena Allah itu ketika berkarya gak ada yang cacat. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu gak lihat karya cipta Allah itu yang gak serasi, semuanya serasi. Ini ternyata kok menimpa, berarti saya mampu. Gali saja, optimis. Maka daripada itu bila kita merasa berat, makanya doa agar mampu sabar dan mampu berjuang dan jangan putus asa. Itu tadi pelajaran nomor 2. Nomor 3, cara memupuk keteguhan agar sabar dan terus berjuang. Cara memupuk keteguhan, teguhnya dipupuk ben subur, punya jiwa yang teguh. Cara memupuk keteguhan agar sabar dan terus berjuang. Titik 2, doa. Nomor 2 atau B, saling menasihati. Yang C, baca sejarah. Yang nomor D, kemestian menjalani sunnah kehidupan. Bagian yang D, kemestian menjalani sunnah kehidupan. Sebagaimana peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita ulang pelajaran ketiga, cara memupuk keteguhan agar sabar dan terus berjuang. Apa pertama? Doa. Allahumma afriq alaina sabra. Perbanyak doa. Ini usaha yang paling besar. Yang kedua, ketemu untuk saling nasihat. Yang kedua, ketemu dengan teman untuk curhat, saling nasihat. Yang ketiga, membaca sejarah, membaca kisah, sehingga kita tidak merasa sendirian. Kayak golek konco rene baca sejarah, itu jadi konco yang paling setia. Quran banyak kisah. Gak ngerti bahasa Arab ada terjemah. Mata kurang jelas bisa minta dibacakan atau pakai kacamata pembesar. Baca sejarah, banyak kisah. Nah begitu, maka miliki buku-buku kisah. Yang ketiga, cara memupuk keteguhan. Yang keempat, kemestian menjalani sunnah kehidupan. Artinya sebab yang mesti dijalani. Contoh sunnah kehidupan itu beras dadi sego mek di arep-arep napa didang. Jangan tidak, itu namanya menjalani sunnah kehidupan. Beras dadi sego niku mboten diarep-arep neng napa didang. Orang dikatakan sukses ya harus dilewati real perjuangannya. Pengen duwe anak dilewati, pengen rapi, cari informasi. Ketika cocok jejal mendekati, ada potensi kenalan, oke nazar, oke lamaran, oke dirapekne, berproses, ada jima, dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, ditiupkannya roh, membesar 9 bulan lahir. Itu namanya menjalani sunnah kehidupan. Dan masing-masing orang itu mesti menjalani real ujian, itu mesti menjalani. Makanya ada sebuah peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itu harus dijalani. Bayi secara umum jatah sangang sasi, jek telung sasi, diharap-harap lahir mboten. Cek telung sasi lairo niku jenenge nggih istijal. Berhasil kas dingkrengne anget dadi sego ya ora dadi sego. Ya setengah jam dinteni dhisik. Atau 1 jam misalnya. Memang betul janji pertolongan itu ada, tapi semuanya berproses. Nah, ketika sedang berproses inilah kita sedang diuji keteguhan dan kesabaran. Nah begitu. Itu tadi cara untuk memupuk keteguhan agar sabar dan terus berjuang. Pertama doa, kedua curhat untuk saling nasihat, yang ketiga baca sejarah, yang keempat kemestian menjalani sunnah kehidupan. Terakhir yang keempat tanda kenabian, yaitu apa yang beliau ceritakan betul-betul terjadi. Tanda kenabian, yaitu yang beliau ceritakan betul-betul terjadi. Fungsinya sebagai pengokoh perjuangan. Itu tadi pelajaran yang keempat. Alamatun nubuwah, tanda kenabian. Apa itu? Lek nabi kita itu bener, jawabnya apa yang beliau ceritakan betul-betul terjadi. Sampai sekarang aman, Mekah, Madinah, sampai ke Syam, ke Yaman itu aman. Tanah haram yang terjaga, dimudahkan fasilitas. Nah seperti itu. Sampai sekarang orang perempuan berjalan tanpa mahram aman-aman itu banyak.
walaupun itu bukan pelegalisir, tetapi sebatas kondisi, menunjukkan kondisi aman. Nah, ketika itu semua betul-betul sebagai pengokoh, maka daripada itu kita kembali kepada diri kita. Kalau orang dulu itu betul-betul sudah diuji, kira-kira saya sudah teruji semisal mereka atau belum? Makanya kita pun juga diingatkan oleh Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah, atau yang awal pada surah Ankabut yang awal, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan iman tidak melewati proses ujian? Dari Arab beras ujuk dari sego, apakah itu nanti akan dibiarkan begitu? Jawabnya pasti tidak. Adanya beras dari sego wajib kerja dulu, apa? Masak, dan itu berproses. Makanya kita pun juga akan diuji. Kapan? Ya kapan-kapan kita tidak tahu, maka kita siapkan mental. Sehingga kepada mereka yang tidak menyiapkan untuk diuji, begitu ngomong iman seolah itu langsung surga, makanya Allah menolak dengan bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masadumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul waladzina amanu mata nasrullah. Apakah kamu menyangka masuk surga padahal kamu belum terbukti menjalani ujian sebagaimana orang dulu terbukti mengalami ujian, menimpa kepada mereka ba'sa, kondisi peperangan, doro, berbagai macam kedorotan, pemikiran, sakit, miskin dan macam-macam, bazul zilu, dan mereka diguncang, termasuk dikepung musuh, sampai ada yang disigar sirai, di beset kuliti, sampai-sampai mereka mengatakan bersama nabinya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Menunjukkan harus melewati praktek ujian praktek, bukan ujian tulis saja. Nah seperti itu hikmah kita mempelajari sejarah. Makanya apabila selama ini kita aman-aman saja, makanya kita bersyukur untuk kita tingkatkan ketaatan. Bila nanti Allah mengendaki ada ujian bentuk lain, kesabaran, kita pun juga akan siap, karena kita mencari pahala lewat syukur dan lewat sabar. Maka yang kita minta adalah afiyah. Allahumma inni as'aluka afiyatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah kami afiyah di dunia maupun di akhirat. Afiyah maknanya keselamatan. Senang bisa syukur, tambah taat, musibah bisa sabar, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Bila benar semata dari Allah, kita berdoa semoga diberikan yang bermanfaat. Bila salah memang kita banyak punya keterbatasan, semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.